Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sugeng Winarna, MPD. Perkenalkan, nama saya Cika Oktaviani dengan NIM 431220103008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai literasi dan numerasi. Baik, tanpa lama-lama, mari kita mulai. Nah, di sini apa sih itu literasi dan numerasi? Literasi numerasi merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika. Dasar guna memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk serta menginterpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, itu literasi dan numerasi menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tahun 2017. Baik, di sini ada pembahasan kemampuan literasi numerasi adalah kemampuan seseorang menyelesaikan suatu masalah dengan cara memahami, menafsirkan, menginterpretasikan, serta yang menggunakan analisis secara kritis dalam melibatkan simbol, bahasa, atau model matematika yang diutarakan dalam berbagai bentuk komunikasi baik secara lisan maupun serta menulis serta melibatkan masalah sehari-hari menurut Ekoti et al. Pada tahun 2019. Nah, jadi di sini ada tantangan peningkatan literasi dan numerasi di Indonesia. Meski literasi dan numerasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, upaya peningkatannya di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Tantangan ini berasal dari berbagai faktor, termasuk kualitas tenaga pendidik, kesenjangan sumber daya pendidikan, rendahnya minat baca di kalangan masyarakat, serta kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Pemahaman atas berbagai tantangan penting agar kebijakan dan strategi yang disusun dapat efektif dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Nah, tantangan peningkatan literasi dan numerasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama ada kesenjangan sumber daya pendidikan, dan yang kedua ada budaya literasi yang rendah, yang ketiga ada kualitas tenaga pendidik, dan yang terakhir yaitu dampak lingkungan dan numerasi terhadap kualitas pendidikan dan kesiapan kerja. Dampak literasi dan numerasi terhadap kualitas pendidikan dan kesiapan kerja itu penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat memunculkan tantangan dan masalah baru seperti kurangnya interaksi sosial antara siswa dan guru, dan kurangnya pengalaman belajar yang holistik. Namun, penggunaan teknologi juga dapat memberikan peluang besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa seperti penggunaan platform pembelajaran online. Nah, di sini ada pembahasan masalah. Yang pertama yaitu literasi dan numerasi sebagai fondasi pendidikan berkualitas. Kesenjangan sumber daya ini mempengaruhi kualitas pendidikan serta keseluruhan, karena siswa di daerah terpencil tidak memiliki akses yang sama dengan siswa di perkotaan. Dengan keterbatasan fasilitas, pembelajaran menjadi kurang efektif dan siswa tidak mampu mengeksplorasi literatur atau sumber informasi lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi mereka. Ketiadaan perpustakaan atau media pembelajaran yang mendukung menyebabkan siswa hanya bergantung pada materi yang diajarkan di sekolah, yang seringkali tidak memadai untuk memperkaya pengetahuan mereka. Nah, yang kedua yaitu pentingnya numerasi dalam pendidikan berkualitas, yaitu numerasi adalah keterampilan dasar yang meliputi pemahaman konsep matematika, aplikasi logika dalam berbagai situasi, serta kemampuan mengidentifikasi memecahkan masalah menggunakan angka. Di Indonesia, numerasi seringkali terabaikan dalam kurikulum, sehingga pengembangan keterampilan ini menjadi tidak optimal. Padahal numerasi adalah kemampuan dasar yang penting dalam mendukung kesiapan siswa menghadapi masalah termasuk dalam dunia kerja yang membutuhkan pemahaman matematika. Yaitu di sini yang ketiga ada pentingnya literasi dalam pendidikan berkualitas. Dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas, literasi juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan hidup siswa. Melalui pembelajaran literasi, siswa dibekali kemampuan untuk berpikir kritis dan memahami informasi secara independen. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran diri siswa dalam mengambil keputusan serta menghadapi masalah di kehidupan nyata. Menurut penelitian Fitriani et al. Pada tahun 2024, literasi yang baik berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar siswa, terutama ketika diintegrasikan dengan metode pembelajaran berbasis teknologi yang efektif. Nah, di sini ada poin keempat yaitu tantangan dalam penguatan literasi dan numerasi di Indonesia.
Di Indonesia, tantangan penguatan literasi dan numerasi masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk kesenjangan infrastruktur, sumber daya manusia, dan rendahnya motivasi belajar. Salah satu tantangan utama adalah disparitas kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang menghambat akses yang merata ke pendidikan berkualitas. Kesenjangan ini menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam pencapaian literasi dan numerasi antara siswa di kota dan di desa daerah terpencil. Nah, selanjutnya di sini ada poin kelima, yaitu strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Indonesia. Strategi peningkatan literasi dan numerasi di Indonesia perlu didasarkan pada pendekatan yang komprehensif, termasuk pelatihan guru, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan peran orang tua dan masyarakat dengan menerapkan pendekatan ini secara efektif. Indonesia dapat memperkuat kualitas literasi dan numerasi yang tidak hanya berperan penting dalam pendidikan, tetapi juga dalam membangun kapasitas daya saing bangsa di tingkat global. Jadi kesimpulannya adalah, meskipun peran literasi dan numerasi sangat signifikan dalam pendidikan, peningkatan keterampilan ini di Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, kesenjangan kualitas guru, serta rendahnya minat baca masyarakat. Namun, peluang peningkatan terbuka melalui pemanfaatan teknologi digital, kebijakan pendidikan yang adaptif secara kurikulum merdeka, serta dukungan dari lembaga internasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.